Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai apa yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu. Oke, mari kita lihat energinya dari tetanggamu yang iri sama kamu. Itu apa sih yang bikin atau yang membuat mereka jadi iri sama kamu? Nah, di sini tersedia 2 file ya, dan aku sudah kasih tanda untuk masing-masing setiap filenya ya guys ya. Alright, di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan anting berwarna silver, dan di sini file kedua aku kasih tanda dengan bros berwarna putih. Oke, silahkan pilih ya guys ya, mau file 1 atau file kedua. Gunakan selalu intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1, ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file 1 dengan tanda anting berwarna silver ya. Mari kita lihat energi dari dirimu dan tetangga-tetanggamu ya guys ya. Seperti apa yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu ya. Alright, kita lihat di sini. Well guys, sebelumnya kalau kamu mau request tema reading yang tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, kita lihat di sini ya. Apa yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu? Di sini ada The Hermit, ada Page of Wands, ada The Fool, ada The Stars, and ada Three of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang tertarik untuk melihat atau menyimak readingan file 1 ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs ya, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius, dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo dan Aquarius. Alright. Oke guys, di sini ya, apa sih yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu ya? Dimulai dari The Hermit ya, yang membuat tetanggamu itu iri sama kamu ya, karena kamu mampu fokus terhadap kehidupan kamu sendiri. Ketenangan kamu dalam berumah tangga atau ketenangan kamu dalam berkeluarga, ketenangan kamu dalam kesendirian itu membuat mereka yaitu tetangga-tetanggamu itu merasa iri sama kamu ya, karena kamu bisa hidup dengan tenang ya, dengan penuh kedamaian, bisa berfokus terhadap keluarga sendiri, pekerjaan sendiri, usaha sendiri, hubungan sendiri, dan urusan-urusan sendiri gitu loh guys ya. Sementara mereka sepertinya sering sekali bergaduh ya, atau tidak bisa fokus terhadap kehidupan sendiri. Mereka cenderung fokus terhadap kehidupan orang lain. Itu kenapa bisa membuat mereka menjadi iri dan semakin iri sama kamu gitu loh guys ya. Karena di sini mereka suka gosip ya, dan mereka juga punya teman-teman yang sepertinya tuh tukang gosip juga gitu loh guys ya. Jadi sama-sama penggosip. Makanya mereka cenderung lebih banyak ngurusin urusannya orang ya, ketimbang urusan diri sendiri.
ketimbang urusan yang mengarah pada kehidupan pribadi gitu loh guys ya. Pada awalnya mereka lebih tertarik untuk ngomongin orang atau ikut nimbrung gitu loh guys ya. Ternyata addicted ya, itu membuat mereka malah menjadi seseorang yang addicted untuk mendengarkan cerita orang lain. Sehingga itu membuat mereka para tetanggamu ini tidak bisa tenang kalau sehari saja tidak mendengarkan cerita tentang kehidupan orang lain ya. Dan ternyata itu pun juga pada akhirnya bisa menjadi habit atau kebiasaan mereka yang sulit sekali mereka lepas atau sulit sekali untuk mereka tinggalkan ya. Sehingga urusan pribadi mereka, urusan berkeluarga mereka itu jadi terbengkalai ya. Mereka jadi tidak terlalu fokus untuk ngurusin urusan kehidupan mereka sendiri, tidak fokus ngurusin suami, istri ya, tidak fokus ngurusin pasangan kalau mereka sudah berkeluarga. Kalau mereka masih single, mereka tidak fokus untuk ngurusin diri sendiri dan pekerjaan mereka sendiri ya. Kalau mereka sudah punya anak, mereka juga jadi serba salah gitu ya, tidak fokus ngurus anak gitu ya guys ya, tidak fokus untuk memenuhi kebutuhan mereka atau mengerjakan pekerjaan rumah tangganya mereka. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika mereka melihat kamu yang bisa tenang, yang bisa fokus dengan kehidupan sendiri ya, itu membuat mereka jadi iri sama kamu. Nah, seperti itu ya. So, ketenangan kamu membuat tetangga-tetanggamu ini jadi iri sama kamu. Oke, next, apalagi yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu? Ada page of wands, yaitu kemandirian kamu ya. Kemandirian kamu ini membuat tetangga-tetanggamu ternyata jadi iri sama kamu ya, karena kamu bisa berpijak di kaki sendiri. Kalau kamu masih single, mungkin kamu ini adalah seorang wanita karir atau pria yang berkarir ya, fokus kepada karir ya. Kalau kamu berkeluarga ya, kamu pun sebagai ibu rumah tangga atau sebagai bapak rumah tangga itu bisa mandiri ya, tidak cengeng, tidak merengek kepada orang tua atau tidak merengek kepada mertua ya, tidak minta bantuan kepada mereka ya. Kamu bisa mengurus keluarga kamu sendiri, kamu bisa memenuhi kebutuhan keluargamu sendiri ya, karena kamu orangnya mandiri ya, kamu sudah bisa berpijak di kaki sendiri ya. Nah, kemandirian kamu inilah yang membuat tetanggamu ini merasa iri sama kamu, seperti itu. And next di sini apalagi yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu? Ada the fool ya, dimana kamu memiliki kehidupan yang ringan ya, kehidupan yang bisa melangkah dengan langkah-langkah yang membuat kamu itu kayaknya cepat untuk bertumbuh dan berkembang, atau kamu menikmati kehidupan kamu dengan rasa yang penuh keceriaan atau sukacita ya, dan itu membuat tetangga-tetanggamu jadi iri sama kamu ya. Hidup kamu ini serasa tanpa beban gitu loh guys ya, walaupun kamu sebetulnya juga punya masalah ya. Mana ada sih ya manusia yang hidup di muka bumi ini ya tidak ada masalah ya, atau tidak pernah dihampiri masalah. Tidak ada ya guys ya, setiap orang itu punya masalah, tapi bagaimana cara menghandlenya, bagaimana cara untuk bisa menyelesaikannya, bagaimana cara untuk bisa menanganinya, itu kembali lagi kepada individu masing-masing. Nah, di sini kamu sepertinya tuh kayak bisa atau handal dalam menghandle, dalam menangani permasalahan hidupmu, sehingga itu tidak terlihat atau tidak nampak ya bagi sebagian besar tetangga-tetanggamu, sehingga tetangga-tetanggamu melihat bahwa kamu ini kayaknya orang yang gak pernah punya masalah, karena kamu terlihat kayak gak punya beban gitu loh guys ya. Padahal ya kamu tuh sebetulnya juga punya beban hidup ya, tapi gak nampak ya, gak kelihatan, karena kamu pandai sekali dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu guys ya. Oke, and next, apalagi yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu? Di sini ada the stars ya, dimana tetanggamu merasa iri sama kamu itu karena ya kamu memiliki karir, pekerjaan atau usaha yang cemerlang atau terlihat mapan ya. Apa yang kamu kerjakan itu kayaknya menghasilkan selalu atau selalu jadi gitu loh guys ya.
kehidupan kamu dari segi finansial atau ekonomi itu terlalu bersinar ya guys ya, terlalu bercahaya ya, sehingga membuat tetangga-tetanggamu merasa silau, dan itu otomatis membuat mereka merasa iri sama kamu ya guys ya, karena kamu mampu menciptakan usaha sendiri kah ya, atau kamu ini memang memiliki suatu kedudukan atau jabatan penting di komunitas kamu atau di tempat pekerjaan kamu ya, sehingga itu mengangkat harkat derajat dan martabat kamu gitu loh guys ya. Itu kalau kamu posisinya memang memiliki suatu jabatan tertentu ya di dalam pekerjaan kamu. Tapi kalau kamu adalah seseorang yang biasa-biasa aja ya, kamu memiliki pekerjaan yang sepertinya itu hidup gitu loh guys ya, menyala gitu ya. Walaupun kamu mungkin adalah karyawan biasa atau pekerja biasa ya, tapi kamu orangnya rajin ya, kamu orangnya suka bekerja, atau kamu orangnya ini giat dalam mengusahakan sesuatu, sehingga itu membuat karir kamu terlihat cemerlang atau terlihat bersinar ya. Kamu setiap hari rutin bekerja, atau kamu setiap hari mengerjakan pekerjaanmu dengan baik ya, sehingga itu membuat karir kamu itu konsisten jalan ya guys ya, selalu on kayak gitu ya, dan membuat kamu ini memang memiliki pekerjaan utama yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga kamu ya, yang bisa membuat kamu terlihat mapan ya, terlihat seperti layaknya orang-orang yang punya pekerjaan tetap. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, pekerjaan kamu yang terlihat cemerlang dan bersinar ini membuat tetanggamu iri sama kamu. Oke. And the last one, apalagi yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu ya? Ada three of wands ya guys ya, yang mana tetanggamu melihat bahwa kamu ini sepertinya memiliki masa depan yang cerah ya. Kamu ini kayaknya punya rencana-rencana yang ingin diaplikasikan, atau memang sedang berproses untuk mengimplementasikan itu ya, untuk mewujudkannya menjadi kenyataannya, maksudnya gitu ya guys ya. Jadi mereka tuh kayak melihat, wah ini orang kayaknya masa depannya cerah gitu ya, wah ini orang kayaknya punya masa depan yang gemilang ya, ini orang kayaknya bakal jadi orang sukses, kayak gitu loh pandangan dari tetangga-tetanggamu ya, sehingga mereka tuh kayaknya iri duluan sama kamu, padahal kamu tuh lagi berproses, atau padahal itu hanya sebatas rencana gitu loh guys ya. Mungkin terdengar selentingan cerita tentang kamu yang pengen bangun usaha inilah, pengen bangun usaha itulah, pengen membeli inilah, pengen membeli itulah, dan itu membuat mereka itu kayaknya langsung merasa panasan sendiri ya, padahal belum menjadi real gitu loh guys ya, padahal kamu mau menuju ke sana atau berproses ya. Itu kenapa ya, kalau kamu punya rencana-rencana di dalam hidupmu, sebaiknya diem aja ya, jangan bagi-bagi cerita ya sebelum itu benar-benar jadi kenyataan ya, karena dikhawatirkan ada orang-orang sekitar yang merasa iri, lalu mereka berniat yang tidak baik ya, atau mereka mulai dengki ya, sehingga mereka berniat untuk merusak apa yang kamu rencanakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu lebih aware atau waspada ya guys ya, terhadap apa yang kamu ucapkan, terhadap apa yang kamu katakan ya. Hal-hal yang bersifat personal atau privacy lebih baik itu dijaga dan di keep ya, di save untuk diri sendiri dan keluarga saja ya, agar tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita reading kembali ke file 2. Hai, file kedua, ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file kedua ya, dengan tanda bros berwarna putih ya. Oke, ini brosnya mengkilap, cantik sekali. Mari kita lihat di sini ya, energi dari dirimu ya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energi dari dirimu dan tetangga-tetanggamu ya. Apa sih yang membuat tetanggamu ini jadi iri sama kamu ya? Oke, di sini ada Harvest, ada Nine of Pentacles, ada the World Tree, ada the Hunt God, and ada the Witch. Alright, you see guys,
Ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan ingin menyimak readingan di file kedua. Well guys, di sini energinya berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn, dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries ya. Oke, kita lihat di sini apa yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu ya. Di sini ada Harvest ya guys ya, dimulai dari The Harvest, yang mana di sini sepertinya tetanggamu ini iri sama kamu karena kamu memiliki kecukupan atau ketersediaan, keberlimpahan makanan ya guys ya. Mungkin kamu di sini ya termasuk orang yang hobi kuliner ya, atau suka jajan ya, suka belanja makanan gitu loh guys ya. Mungkin kamu sering sekali ya bawa-bawa makanan dari luar, atau kamu sering sekali manggil-manggil kayak tukang bakso, tukang sate, atau jajanan yang sering lewat di depan rumah kamu gitu loh guys ya. Sehingga kamu tuh kayaknya nggak pernah kekurangan makanan ya, atau kamu ini memang sering sekali stok makanan dari luar gitu loh guys ya. Sehingga kamu tuh kayaknya tuh berkecukupan gitu dari segi food and drink ya, makanan, minuman ya. Di kulkas kamu punya persediaan atau stok makanan atau minuman gitu loh guys ya, yang sepertinya itu berlimpah ruah ya, punya banyak persediaan makanan gitu ya, punya banyak stok gitu ya guys ya. Dari segi makanan ya, supply sandang pangan gitu loh guys ya, tidak hanya makanan jadi ya, tapi juga bahan-bahannya ya untuk membuat makanan gitu loh guys ya. Jadi itu yang bikin tetangga kamu tuh jadi iri gitu, karena kamu berkecukupan ya secara sandang pangan gitu loh guys ya, kamu nggak kekurangan ya. Mungkin ada tetangga-tetanggamu, sorry to say ya, yang kekurangan dari segi sandang pangan gitu loh guys ya. Mungkin mereka kehabisan beras, kamu tuh nggak sempat kehabisan beras gitu ya, stok persediaan beras tuh banyak gitu ya guys ya. Mungkin mereka kehabisan minyak goreng, kamu nggak kehabisan minyak goreng karena kamu setiap bulan itu sudah menyediakan stok minyak goreng gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh punya persediaan stok yang cukup untuk kamu dan keluarga kamu ya. Sementara orang di samping kamu atau di depan rumah kamu ya, tetangga-tetangga kamu itu belum tentu seperti dirimu hidupnya ya. Dari segi sandang pangan ya, mereka itu kayaknya agak kurang gitu loh guys ya, dari kamu gitu loh guys ya, secara kuantitas dan kualitas. Nah seperti itu, dan itulah ya yang membuat mereka jadi iri sama kamu. Oke. And next di sini, apalagi yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu ya. Jadi di sini ada Nine of Pentacles ya, yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu itu karena kamu memiliki keluarga yang harmonis dan berkecukupan secara finansial atau ekonomi ya guys ya. Walaupun kamu banting tulang di luar sana ya untuk mencari nafkah gitu ya guys ya, kamu benar-benar mengusahakan secara maksimal untuk bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kamu ya. Tapi di sini aku lihat ya, kamu itu berkecukupan secara finansial ya atau ekonomi, sehingga itu membuat kehidupan kamu berumah tangga atau berkeluarga menjadi semakin mapan gitu loh guys ya, menjadi semakin harmonis ya, membuat kamu dan keluarga ini bisa menikmati hidup dengan sebaik-baiknya ya guys ya. Mereka melihat kamu itu dan keluarga bisa bercanda, bisa tertawa riang ya, bisa happy-happy ya guys ya, kayak nggak punya beban dalam kehidupan ini gitu loh guys ya. Kamu dan keluarga kayaknya selalu berbahagia ya, seperti keluarga cemara gitu loh guys ya. Dan itu membuat mereka, para tetanggamu ini merasa iri gitu loh guys ya, karena mungkin mereka tidak memiliki keluarga yang komplit seperti kamu ya. Mungkin saja mereka ada yang divorce ya, mungkin saja mereka ada yang bermasalah dengan pasangan ya, mereka tidak memiliki keluarga yang lengkap gitu loh guys ya. Mereka memiliki keluarga yang lengkap tapi berkekurangan secara finansial. Nah kayak gitu loh guys ya, secara ekonomi mereka tidak mendukung gitu ya guys ya, sehingga itu berefek pada kebahagiaan keluarga mereka ya, sehingga keluarga mereka tuh kayak ada yang cenderung sedih, murung ya, tidak semangat, kurang bahagia kayak gitu loh guys ya. Jadi yang membuat tetanggamu iri sama kamu ini soal kebahagiaan ya guys ya, kebahagiaan dalam berkeluarga atau dalam rumah tangga gitu ya guys ya. Yang mana ini juga arahnya ada sedikit ngepek ke finansial atau ekonomi gitu loh guys ya. Jadi ada perbandingan ekonomi atau finansial yang mengalami kesenjangan ya. Minimal kamu memiliki kecukupan secara ekonomi atau finansial ya, sementara dia tidak gitu loh guys ya. Tetanggamu ini kayaknya ada yang
berkekurangan ya dari segi ekonomi ya, kurang cukup gitu loh guys ya. Tapi ada juga yang menyembunyikan itu dan berpura-pura cukup atau baik-baik saja ya, padahal kehidupan rumah tangganya tidak baik-baik saja, dan padahal kondisi ekonominya lagi darurat kayak gitu loh guys ya. Tapi karena gengsi ya, dia tetanggamu berusaha untuk menutupi itu dan berusaha memperlihatkan yang hal-hal yang baik-baik aja ke kamu padahal lagi bermasalah. Nah seperti itu. So yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu ini mengenai kebahagiaan ya, adanya kesenjangan sosial ya dari segi kebahagiaan dalam membina rumah tangga. Nah seperti itu. Well, next, apalagi yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu? Di sini ada the world trade ya, dimana di sini secara kualitas kehidupan ya, kamu tuh kayaknya memiliki peradaban yang lebih maju ya ketimbang tetangga-tetanggamu ya. Baik itu secara material ya ataupun non material ya guys ya. Secara ekonomi, finansial di antara kamu ini ada yang lebih maju atau lebih baik ya kondisi ekonominya. Dari segi finansial atau ekonomi ya, ada di antara kamu ini yang lebih mapan atau lebih baik perekonomiannya ya ketimbang tetanggamu ya. Namun ada juga di antara kamu ini yang mana karir usaha bisnisnya itu lebih maju dari tetanggamu ya. So secara kualitas kehidupan kamu tuh lebih maju, mungkin dari segi pendidikan ya, background pendidikan, pekerjaan ya, atau kemampuan, keterampilan, pengetahuan ya, itu kamu tuh lebih maju ketimbang tetanggamu gitu loh guys ya. Sehingga itu yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu. Mereka sulit untuk menjangkau kamu, sulit untuk menyamai kamu ya, sulit untuk membuat diri mereka itu setara dengan dirimu ya, secara kualitas gitu loh guys ya. Dan itulah yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu. Jadi ada sesuatu, entah itu kelebihan atau kemampuanmu atau keterampilan atau potensimu ya, yang membuat kamu itu bisa melesat lebih maju ya, satu langkah lebih maju ketimbang mereka gitu loh guys ya. Kamu ada di depan mereka ya. Itu kenapa mereka sering ngomongin kamu di belakang, karena mereka tertinggal jauh di belakang. Dan itulah yang membuat tetanggamu ini sebetulnya jadi iri sama kamu. Oke, and next, apalagi yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu? Ada the horn guy ya, dimana di sini ya kamu ini mampu untuk memimpin keluarga kamu ya. Kalau kamu ini adalah seorang cowok ya guys ya, kalau kamu adalah seorang pria, kamu ini mampu menjadi leader atau pemimpin yang baik bagi keluarga kamu ya. Kamu mampu memimpin pasangan kamu dan anak-anak kamu itu menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi ya. Kamu mampu menuntun mereka, membimbing mereka, dan memberikan kehidupan yang layak untuk mereka. Kalau kamu adalah cewek ya, kamu adalah seorang wanita ya, kamu ini mampu untuk mengelola rumah tangga dengan baik. Kamu itu adalah orang yang memiliki kemampuan yang bagus dalam pengelolaan atau dalam mengurus rumah tangga ya. Dalam berkeluarga kamu itu sepertinya wanita idaman gitu ya, kalau kamu cewek. Kalau kamu cowok itu pria idaman gitu loh guys ya. Karena kamu itu mampu untuk bisa membuat kehidupan berkeluarga itu menjadi hidup dan harmonis ya. Harmoni dalam kehidupan kamu berkeluarga itu membuat tetangga kamu tuh jadi iri gitu loh guys ya. Karena kamu itu bisa menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam berkeluarga, sehingga itu meminimalisir yang namanya ricuh, rusuh, huru-hara, dan keributan antar anggota berkeluarga ya. Kan biasa terjadi ya guys ya, ada anggota keluarga yang saling iri lah satu sama lain ya, atau yang saling tidak suka lah satu sama lain, atau ada konsleting ya, salah paham atau persoalan kecil antar anggota keluarga ya, itu kamu mampu mendamaikan orang-orang yang ada di keluarga kamu ya, untuk bisa berdamai, untuk tidak ribut gitu loh guys ya. Sehingga orang melihat bahwa keluarga kamu tuh kayak keluarga teladan lah ibaratnya ya. Ibarat kata tuh keluarga yang bisa menjadi model role atau contoh gitu untuk keluarga-keluarga yang lain ya, karena berada di bawah kepemimpinan kamu ya, atau kamu ini yang mampu untuk mengelola atau mengurus mereka dengan sangat baik ya, sehingga anggota keluarga kamu ini bisa hidup dengan tenang dan damai ya, membuat kamu sekeluarga
menjadi panutan bagi orang-orang sekitar ya, karena kemampuan kamu yang bisa memimpin atau mengelola kehidupan berumah tangga dengan sangat baik. Dan itulah yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu, karena aku merasa ada tetanggamu yang sepertinya itu kayak heboh ya guys ya dengan anggota keluarganya sendiri ya. Ada tetangga kamu yang kayaknya itu ngurusin anak itu repot banget gitu loh guys ya, dan sering ngeluh juga ya, entah itu sama kamu ya, entah itu sama tetangga yang lainnya ya, ngeluh kalau anaknya nakal lah, kalau suaminya sorry to say ada yang selingkuh ya, mendua, atau ada suaminya yang kayaknya tuh suka bertaruh atau kayak main judi sorry to say, atau kayak ada juga istrinya yang nyelewengin uang gitu ya guys, yang nggak bisa ngurus rumah tangga atau gimana gitu ya. Jadi kayak ada tetangga-tetanggamu yang berkeluh kesah kepada kamu atau kepada orang-orang sekitar gitu, bahwa ada anggota keluarganya yang beginilah begitulah ya, jadi kayak banyak keributan gitu ya, banyak huru hara di dalam rumah tangganya, banyak bermasalah gitu ya, dan parahnya malah diceritakan ke orang lain gitu loh guys ya. Ada yang menceritakan kejelekan pasangannya sendiri, ada yang menceritakan kerusuhan, ada yang menceritakan anaknya yang bandel ya, yang bikin rusuh gitu loh guys ya. Dan itu yang bikin mereka tuh kayaknya merasa iri gitu dengan kehidupan kamu dalam berkeluarga ya, karena kamu mampu membuat kehidupan keluarga kamu itu damai, tenang gitu, nggak seperti tetanggamu yang mungkin heboh ya, panik gitu ya, yang repot banget ya ngurusin anggota keluarganya ya, karena banyak bermasalah ya, dan banyak mengalami permasalahan serta keributan gitu dalam rumah tangga. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, and the last one di sini ya. Apa yang membuat tetanggamu jadi iri sama kamu ya? Ada the witch ya guys ya, dimana aku ngerasa ya, di antara kamu ini ada orang-orang yang berbakat ya guys ya. Entah berbakat dalam bidang apa ya, apa aja ya guys ya. Yang pasti kamu tuh berbakat. Yang mana bakat kamu itu menonjol. Itu adalah bakat alamiah kamu ya guys ya. Ada di antara kamu yang pandai sekali dalam memasak ya, dalam meracik bumbu ya, dalam membuat hidangan-hidangan lezat ya guys ya. Bagi kamu yang cowok, bagi kamu yang cewek, tapi tidak terlepas bisa juga gendernya cowok ya guys ya, yang mana itu memang bakat alamiah ya sejak lahir gitu ya guys ya. Gender nggak masalah ya, siapapun bisa masak gitu loh guys ya, tapi masakan kamu ini beda gitu loh guys ya, kamu bisa membuat masakan-masakan yang lezat gitu loh guys ya. Dan ada juga di sini yang berbakat dalam memotong rambut atau memangkas rambut ya, dalam hairstyle gitu loh guys ya, dan itu adalah bakat alamiah ya guys ya. Kamu kayak pandai untuk bisa membuat model rambut gitu loh guys ya, hanya bermodalkan alat sederhana gitu ya, karena kamu memang memiliki bakat gitu ya, berbakat secara alamiah ke arah sana ya. Ada yang berbakat dari segi pertanian juga ya, pandai berkebun ya, bisa menghasilkan beragam buah sayur ya, yang beraneka ragam gitu loh guys ya, yang mana kamu memiliki tangan yang dingin ya, pandai dalam mengurus tanaman kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak ada kebisaan dari kamu ya, ini yang membuat tetangga kamu nih jadi iri gitu loh guys ya. Ada bakat, potensi atau kemampuan, keterampilan tertentu ya di bidang tertentu ya, yang membuat kamu ini sepertinya menonjol di antara keluarga kamu, di antara anggota keluarga kamu, atau di antara orang-orang di circle itu gitu loh guys ya, sehingga itu memunculkan yang namanya rasa iri gitu loh guys ya, karena mereka hanya memandang keluar gitu loh guys ya. Kebanyakan dari mereka atau orang-orang yang ada di sekitarmu, tetanggamu ini suka memandang keluar atau melihat keluar, sehingga mereka mengabaikan apa yang ada di dalam diri sendiri atau mengabaikan potensi pada diri sendiri gitu loh guys ya. Jadi ini bakatmu, kebisaanmu, keterampilanmu, kemampuanmu, potensimu pada bidang tertentu yang mana ini sangat menonjol ya, membuat orang atau tetanggamu ini merasa iri sama kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rezeki Marita Roti Potter ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.